Banyak-banyak beribu-ribu terima kasih kepada Provinsi Jawa Barat karena sudah menyumbangkan rumah saya semua ambruk, Pak. Betul. Terima kasih kepada provinsi, kota, dan kelurahan yang membantu saya. Saya juga 5 tahun ini, Pak. Baru pertama kali dapat 2024. Alhamdulillah Pak Sugianto. Kepada Tuhan kita berdoa kapan kita rumah saya akan dibangun. Terima kasih, itu laporan dari saya. Dari Beta, merdeka, Pak. Itu kan terlalu besar biayanya, kecuali kalau misalkan di dalam provinsi Jabar nggak terlalu besar, Pak. Tapi kalau untuk keluar biasanya itu kenanya hampir 2 juta, Pak. Jadi kan nggak semuanya bisa ikut. Nah, ini solusinya gimana, Pak? Makasih. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Ya, masih ada yang lain sekalian nanti. Nah, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari warga Wangucotong RW 9, Pak. Saya menanyakan, saya nama Yusar. Saya mau menanyakan masalah pemilihan umum itu, Pak. Saya belum mengerti itu, Pak. Katanya di negara Indonesia akan ada pemilihan umum itu dipecah menjadi 2, satu itu. Duanya kalau ada pemilihan umum menjadi 2 itu, apakah presidennya jadi 2 itu? Keduanya masalah Provinsi Jawa Barat ini kan jumlahnya ada sekitar 55 juta nih, Pak, ya. Ada rencana akan dipecah menjadi 5 provinsi. Ini apakah ada dari mana usulan ini, Pak? Jangan sampai dipecah menjadi 5 provinsi, nanti masalah ruang geraknya KDM ini jadi kecil, Pak. Kalau ada usulan dari DPR, jangan seperti itu, Pak. Ini kerja. Terima kasih. Nah, ini pertanyaannya luar biasa. Walaupun di luar konteks, tapi ini penting saya jelaskan nanti ya. Ya, terima kasih Ibu. Tadi dijelaskan bahwa kaitan dengan wisatanya anak-anak sekolah ya. Memang hal-hal semacam ini memang dilematis. Di suatu sisi sangat membebani orang tua ya. Kenapa? Karena biaya besar. Yang kedua, pernah kejadian bahaya kecelakaan sangat tinggi. Pernah kejadian di Depok sampai banyak yang meninggal kan waktu itu juga kan. Apakah KDM waktu itu sebelum beliau dilantik sebagai gubernur, beliau sudah menyampaikan kepada dinas pendidikan agar melarang kepada PJ gubernur waktu itu. Akhirnya PJ gubernur itu membuat surat edaran. Ternyata surat edaran gubernur itu waktu itu tidak digubris juga oleh sekolah-sekolah. Tetap saja ada yang memberangkatkan di Depok itu, ya kan, wisata ke Jogja, ke Bali, mana itu. Akhirnya setelah dilantik, Deddy Mulyadi memecat kepala sekolah terkait itu. Kenapa dilakukan oleh Deddy Mulyadi tegas semacam itu? Karena sudah ada surat edaran dari gubernur, tapi sekolah masih melakukan. Kenapa gubernur melarang? Nah, itu pertanyaannya. Nah, di waktu itu pertama kita melihat kesulitan orang tua. Banyak sekali orang tua yang berkeberatan dengan ada kegiatan, karena banyak sekali yang tidak bisa ikut. Akhirnya apa? Akhirnya gubernur melihat kondisi semacam itu, ya kan, memberikan beban berat kepada orang tua, mana anak sekolahnya mau melanjutkan sekolah segala macam, ya biaya banyak. Samping itu juga kondisi keuangan negara juga sekarang masih belum pulih setelah COVID-19 ini. Nah, beliau menganggap itu di stop dulu. Nanti barangkali setelah mapan mungkin akan dibuka kembali. Tetapi edaran itu memberhentikan sementara sifatnya, edaran gubernur itu.
Nah, sekarang kan ada efek dominonya terhadap larangan-larangan semacam itu. Yang pertama, itu banyak sekali pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang hotel, di bidang restoran, di bidang pariwisata, segala macam itu tergoncang ekonominya karena tidak ada kegiatan-kegiatan. Nah, ini dampaknya. Tetapi bukan itu yang dilihat oleh KDM. KDM itu melihat masa depan pendidikan itu. KDM melihatnya jauh lebih jauh, tidak jarak dekat. Dia melihatnya 50 tahun ke depan. Apa kan gitu. Nah, alhamdulillah sekarang ini diambil jalan tengah. Ada surat dari Presiden Impres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi keluar. Itu Impres itu keluar setelah mempertimbangkan tadi persoalan-persoalan tadi. Apa isi Impres itu? Impres itu melakukan efisiensi besar-besaran terhadap program-program yang tidak produktif di pemerintah daerah, di pemerintah provinsi, di pemerintah pusat. Jadi Impres itu berlaku seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Barat. Apa yang terjadi? Nah, kami sekarang ini dibatasi perjalanan dinas. Rapat-rapat di luar kantor itu dikurangi. Bahkan perjalanan ke luar negeri ditiadakan, di stop dulu. Apa tujuannya? Agar tidak menghabiskan anggaran tadi, supaya anggaran ini bisa dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Yang terjadi setelah Impres nomor 1 tahun 2025 itu, Gubernur KDM itu berhasil mengefisiensikan anggaran itu sebanyak 5,3 triliun. Nah, itu ceritanya. Jadi efisiensi 5,3 triliun itu memotong semua program-program yang tidak produktif tadi. Nah, apa uang yang 5,3 triliun mau diapain? Mau dihabiskan lagi nggak keluar-keluar atau gimana? Nah, inilah yang ramai sebenarnya, yang beramai sekarang. Nah, sehingga KDM memutuskan beliau akan menargetkan 2 persoalan besar di masyarakat. Pertama, akan menuntaskan persoalan pendidikan, yaitu akan membangun sekolah-sekolah di kecamatan yang belum ada SMA SMK. Yang kedua, beliau akan menuntaskan di bidang kesehatan. Beliau akan membangun puskesmas di desa-desa, di daerah-daerah, agar apa? Agar layanan kesehatan ini bisa dilakukan semua. Puskesmas itu bukan saja ada puskesmasnya, harus ada tenaga medisnya, harus ada dokternya, ya. Nah, itu alhamdulillah kemarin ternyata uang 5,3 triliun itu sekarang ini kami sedang membuat pansus RPJMD-nya. Sekarang sedang berlangsung. Nah, sebulan yang lalu saya sebagai ketua Bapeda mendapat mandat langsung dari ketua DPRD untuk membahas ranwalnya, rencana awalnya pembangunan 5 tahun ke depan. Jadi saya yang membahas itu, ranwal itu. Alhamdulillah hanya membutuhkan waktu 1 minggu. Pembahasan itu saya menuntaskan itu dengan kesepakatan 3 hal penting. Yang pertama, di ranwal itu kesepakatannya isi RPJMD itu tidak hanya jadi politik gubernur, harus masuk jadi politik anggota dewan. Kenapa? Karena kami juga di waktu kampanye ada janji politik. Ya Pak ya? Kami juga waktu itu menawarkan kepada masyarakat ini, sehingga kami dipilih. Sehingga kami meminta agar pokok-pokok pikiran DPRD itu masuk di dalam ranwal. Yang kedua, janji-janji politik yang telah disampaikan oleh gubernur terpilih harus masuk semua dalam ranwal. Yang ketiga, kami ingin target-target yang ada di dalam ranwal itu sesuai dengan
keadaan sekarang. Contoh, target tentang pendapatan harus sesuai dengan keadaan sekarang, berapa pendapatannya. Jangan pendapatan itu malah diturunkan targetnya. Padahal kita sudah dapat 40 triliun, dimasukkan 30 triliun. Kemana 10 triliun? Nah itulah. Nah itu tugas saya kemarin. Alhamdulillah saya sudah menuntaskan tugas berat itu dan KDM sangat setuju. Kenapa KDM sangat setuju? Yang pertama, KDM sangat ingin supaya visi misi beliau itu bisa diwujudkan. Untuk mewujudkan visi misi beliau yang berat, yang ingin Jabar istimewa. Apa itu Jabar istimewa? Jabar istimewa itu Pak, yang istimewa itu rakyatnya. Yang istimewa itu pembangunannya. Bukan dewannya, gubernurnya bukan. Jadi yang istimewa itu adalah rakyatnya dan pembangunannya. Kenapa? Karena gubernur, mungkin Bapak nonton TV nggak ya? Waktu beliau pidato pertama sekali di depan kami di DPRD, dia menyampaikan pidato politik pelantikan, beliau itu menangis. ADM itu. Kenapa dia menangis? Karena dia melihat di masa lalu itu seperti apa Jawa Barat ini. Jawa Barat ini dianggap provinsi yang di bawah provinsi-provinsi lain. Target kita itu di bawah. Jawa Tengah, Jawa Timur kita di bawah. Padahal kita ini provinsi terbesar. Sehingga beliau tidak ingin terjadi lagi bahwa kita di bawah provinsi yang lain. Itulah beliau mengeluarkan air mata, beliau nangis, dan akhirnya beliau memutuskan agar Jabar istimewa bisa diwujudkan. Amin. Nah, apa isi visi misi gubernur? Visi misi gubernur itu yang pertama, gubernur ingin membangun desa, menata kota. Pertanyaannya, berapa jumlah desa Jawa Barat? 5.000 lebih, hampir 6.000. Berapa jumlah kota Jawa Barat? Hampir 500. Jadi artinya apa? Ya, ini sangat banyak. Ya. Jumlah-jumlah ini sangat besar yang ingin dijadikan oleh gubernur, ingin dibangun desanya, ingin ditata kotanya. Sekarang ini. Nah, uangnya dari mana? Untuk membangun desa menata kota. Nah, kemarin saya sampaikan, karena kami diundang langsung oleh gubernur, karena saya juga bagian tim suksesnya beliau. Partai Demokrat itu mengusung beliau, ya sebagai orang yang paling bertanggung jawab terhadap keberlangsungan pemerintah ini. Maka saya diundang oleh KDM itu, Komisi 3 itu di Pakuan, dan saya datang. Mungkin ada yang nonton YouTube-nya, ada saya yang sedang berbicara dengan beliau. Ya kan? Saya yang berbicara itu. Beliau bertanya kepada saya, Pak Sugianto sudah 5 tahun di anggota DPRD provinsi, menjadi ketua, menjadi pimpinan Komisi 3. Seperti apa keberadaan badan usaha di daerah sekarang? Jawa Barat ini, Bu sekalian, memiliki 41 BUMD. Jawa Barat ini. Dari 41 badan usaha milik daerah kita itu, hanya 2 saja yang menguntungkan, yang lain rugi. Kenapa rugi pertanyaannya? Padahal BUMD kita itu core bisnisnya luar biasa, tentang industri, tentang perdagangan, tentang energi, bisnis besar semua yang dikelola oleh BUMD. Tetapi hanya 2 saja yang menguntungkan, yang lain-lain itu. Yang untung itu pertama Bank Jabar, BJB, itu banknya masyarakat Jawa Barat. Ingat Bu ya, Bank Jabar itu punya kita, punya ibu-ibu. Siapapun yang punya KTP Jawa Barat itulah yang punya Bank Jabar. Ibu-ibu jangan buka rekening di bank lain, bukanya Bank Jabar itu bank ibu saja. Iya, Bank Jabar itu Pak, pendapatannya setiap tahun disetorkan kepada pemerintah provinsi, semuanya kepada pemerintah kabupaten kota se-Jawa Barat. Bank Jabar itu tahun ini menyetorkan dividen itu 1,7 triliun.
Pendapatannya disetorkan untuk apa? Untuk pembangunan, Pak. Coba Bapak buka rekening di bank lain, di bank BCA. Keuntungannya dibawa oleh ownernya ke luar negeri, Pak. Bahkan dibawa ke Israel. Tahu nggak? Nah, harusnya Bapak dan Ibu ini buka rekening di BJB. Kenapa? Karena keuntungan itu balik lagi pada masyarakat, Pak. Pada rakyat. Ya kan? Harusnya sih itu. Kenapa? Karena keuntungan dia itu setiap tahun. Dan saya yang menjadi saksinya, yang melihat penyerahan dividen itu. Karena kami Komisi 3 itu saya membidang itu. Ya Bu ya. Jadi harus buka di BJB rekeningnya, Pak. Jangan buka di bank lain. Bank lain itu kalau bank mandiri memang bank pemerintah provinsi, tapi uangnya ke Jakarta dulu, baru dibagi. BRI sama, ya, bank mandiri itu sama semua. Itu bank negara. Tapi BJB itu bank daerah, langsung dibagi di gubernur itu. Tidak sampai ke pusat ya. Jadi kalau ibu-ibu buka di bank lain ya rugi. Uang itu tidak kembali lagi kepada ibu. Tapi kalau BJB 100% balik lagi ke masyarakat uangnya. Ya, jadi buka rekening di BJB ya. Harus itu. Ya itu bank kita, masa bank kita bangkrut? Warga masyarakatnya 50 juta lebih, Jawa Barat ini masa nggak 10% yang membuka rekening? Harus di BJB. Ya. Nah yang kedua, BUMD kita yang untung itu EPUJ, Migas Utama Jabar. Jadi dari 41 BUMD hanya 2 saja yang untung. Nah kemarin saya jelaskan kepada Gubernur, mohon maaf Pak Dedi, saya sudah 3 periode di Dewan. Yang saya tahu, yang saya lihat sudah 2 gubernur, Ahmad Heriawan, Ridwan Kamil. Itu yang saya ikuti selama saya di Dewan itu. Rata-rata eksekutif ini saya melihat, saya sampaikan dengan beliau, hanya pintar ngabisin duit. Dia sepakat dari mulai merespon bagus ya. Setuju saya. Kenapa saya bilangnya dia hanya pintar ngabisin duit? Tidak pintar nyari duit. Nah, gubernur itu harus pintar nyari duit dulu, baru bisa pintar ngabisin duit. Kalau nggak apa yang dihabisin? Kalau nggak nyarinya saja nggak bisa. Faktanya apa saya bilangi? Faktanya BUMD. Masa kita 41 hanya 2 yang untung, yang lain rugi gimana sih? Ternyata apa? Ternyata BUMD itu isinya tim sukses kepala daerah yang terpilih ditampung di situ semua. Nah makanya KTM kemarin menjelaskan tidak boleh ada tim sukses yang masuk di BUMD itu, kecuali memang dia punya kompetensi, dia punya kemampuan. Di luar itu tidak boleh. Nah itu hebatnya KTM itu. Tidak sama dengan Ridwan Kamil, tidak sama dengan Aher. Ya sekarang tidak boleh. Kalau ingin masuk tim sukses, silakan ikuti proses itu. Kalau dia punya kapasitas, boleh dia menjadi. Nah, dengan kondisi seperti itu, saya kebetulan di Komisi 3, Ketua Bapumperda, saya mengambil inisiatif waktu itu membuat regulasi baru tentang BUMD. Saya membuat perda baru kaitan dengan BUMD. Agar apa? Agar ada regulasi yang mengatur BUMD. Karena selama ini tidak jelas regulasinya. Sehingga saya memastikan regulasi yang dibuat itu harus betul-betul bisa menjamin BUMD. Apa isinya? Yang pertama, silahkan siapapun nanti itu silakan. Saya bilangin, saya tidak melarang yang ingin duduk sebagai pejabat di BUMD. Yang penting dia punya kapasitas. Maka harus ada sanksi, reward dan punishment terhadap penyelenggara BUMD. Ya, makanya di perda yang sekarang Bu, yang sekarang pansusnya lagi berjalan, itu kami buat. Siapapun direktur BUMD, komisaris BUMD, bila 2 tahun berturut-turut tidak bisa menyetorkan dividen harus mundur dari jabatannya. Dapat regulasi besar. Artinya apa?
Artinya nanti siapapun gubernurnya, regulasinya sudah ada. Ya kan? Sudah ada. Jadi siapapun yang duduk sebagai direktur, komisaris tidak bisa memberikan keuntungan, wah ya mundur Pak. Jadi dirut BUMN. Nah, sebaliknya kalau dia mampu dan menguntungkan, dia dapat reward, dapat bonus di situ. Jadi ada tanggung jawab. Ada bonusnya, ada juga sanksi. Nah selama ini tidak ada itu Pak, sehingga mau untung mau rugi masa bodoh, yang penting saya menjadi dirutnya, saya digaji. Tapi nanti tidak bisa. Saya sudah membuat regulasi itu, dan regulasi itu sekarang sedang dalam proses pansus. Mudah-mudahan bulan depan selesai, kita undangkan, dan ini bisa memberikan pendapatan kepada pemerintah. Amin. Tadi pertanyaan Bapak menarik, ya kan? Kaitan, jadi Pak, kemarin keputusan Mahkamah Konstitusi itu mendadak Pak. Kami pun tidak tahu ujung pangkal, tiba-tiba ada, tiba-tiba muncul. Diputuskan bahwa pertama pemilu dibagi dua. Ada pemilu nasional, ada pemilu daerah. Pemilu nasional ini pesertanya adalah presiden dan wakil presiden, jadi calon presiden dan calon wakil presiden. Yang kedua DPR RI, yang ketiga DPD RI, itu pesertanya. Jadi tidak ada presiden dua Pak. Nah, jadi presidennya satu itu dilaksanakannya tahun 2029. Nah, pemilu daerah itu terdiri dari calon gubernur, calon wali kota, calon bupati, dan calon dewan provinsi dan dewan kabupaten kota. Lebih banyak lagi pemilu daerah itu pesertanya. Coba bayangkan berapa provinsi, berapa gubernur, 38 provinsi. Sekarang 34 provinsi. Ya, 34 berarti 34 gubernur Pak, yang akan berkompetisi. Lu bupati wali kota berapa banyak itu? 500 lebih bupati wali kota. Ditambah dewan provinsi berapa provinsi, dan dewan kabupaten. Jadi pemilu daerah itu jauh lebih ramai Pak. Nah, setelah dia dilaksanakan pemilu nasional, 2,5 tahun kemudian baru dilaksanakan pemilu daerah Pak. Nah, pemilu daerah itu dilaksanakan tahun 2031 jadi hitung-hitungannya. Nah, ini artinya kami ini Pak sekarang, ini jabatannya ditambah, tidak 5 tahun, jadi 7 tahun lebih. Sekarang panjang. Rezeki anak soleh.